Izin dok, izin untuk lanjut bacaan dokter dari saya dok. Izin menyampaikan dok, bacaan saya diambil dari jurnal tahun 2017. Ini jurnalnya dari Surgical Clinical Note Amerika dari Q1 dengan judul Mitral Valve Repair France Correction versus the American Correction dok. Untuk pengantarnya, degeneratif mitral disease ini ditemukan dari 2-3% dari dewasa di Amerika. Lalu untuk pasien-pasien dengan MR ini mempunyai prognosis jika mereka develop simptom dok, dengan mortalitas rate-nya 34%. Untuk metode dari MVR, mitral valve repair, telah berevolusi dan berkembang mulai dari yang dulu dari Alain Carpentia sampai ke sekarang terus berkembang. Untuk anatomi dari mitral sendiri, ini katup mitral terletak di antara LA dan LV dengan aparatus dari valvulus yang terdiri dari anulus mitral, leaflet anterior posterior, chorda tendini, dan musculus papillaris. Ini musculus papillaris jika dibuka secara lembaran, kita dapatkan ada primer, ada chorda tendinis primer, tersier, dan sekunder. Untuk dari papillaris musculus sendiri, mereka bekerjasama dengan chorda tendine dan dengan leaflet. Mereka akan relaksasi ketika diastol dan kontraksi ketika sistol, sehingga akan membuka ketika diastol dan menutup ketika sistolik. Ini katup mitral jika dilihat dari ketika membuka, ketika dilihat dari kranial. Kita lihat ini posteromedial papillary muscle dan ini anterolateral papillary muscle. Untuk dari kriteria sendiri, kita biasanya pakai SC 2021. Di sini saya ambil yang severe chronic MR, MR primer. Di sini dari guideline sendiri dikatakan kalau yang terbaik itu memang repair dok. Dan dari rekomendasi juga 1B ini mitral valve repair merupakan rekomendasi yang terbaik. Terutama ketika hasilnya memiliki ekspektasi untuk durabilitas yang baik. Untuk sejarah dari mitral valve repair sendiri, sebenarnya dari tahun 1923 itu sudah dilakukan komisurotomi blind mitral, namun ini hasilnya kurang baik karena pasien yang tadinya rematik mitral stenosis dilakukan komisurotomi secara blind menjadi mitral regurgitasi dan akhirnya CHF serta pasien meninggal. Tahun 1925 dari Henry Sutar melakukan finger fracture pertama. Lalu pada tahun 1957 ini sebenarnya dari Walton Lillehay ini merupakan pionir dari FVR pertama, namun saat itu konsepnya masih belum dianggap sempurna, sehingga disempurnakan oleh Dwight McGoon, yang mana Dwight McGoon ini menemukan adanya korda yang ruptur dan beliau melakukan reparasi dari korda tersebut dengan hasil yang cukup baik. Tahun 1910 dari sejawat kardiologi menemukan balon mitral valvuloplasty. Lalu mulai dari tahun 83 dari pionir French Correction, Alain F. Carpentia. Nanti akan saya bahas mengenai konsepnya. Lalu tahun 2006 ini di Amerika dan Jepang mulai berkembang teknik-teknik baru yang mana lebih lebih melihat dari katup mitral yang dinamis itu. Untuk akses dari NV sendiri ada left atriotomy, di sini dari Sondergrad groove atau Waterstone groove yang biasa dilakukan. Lalu yang kedua ada transeptal approach. Transeptal approach ini dari RAA dibuka lalu sampai ke dekat foramen ovale lalu dilakukan insisi sehingga dapat terlihat katup mitral. Di sini kelebihannya adalah jika ada konkomitan dari operasi katup TV, ini merupakan yang pilihan. Lalu untuk retraktornya sendiri, kalau dari atriotomi dia pakai retraktor yang bisa handheld atau retraktor yang difiksasi. Kalau dari transeptal sendiri pakainya stay switcher retraction. Bisa juga pakai DuBois approach atau biatrial. Di sini mirip dengan yang pertama dilakukan adalah mirip dengan yang atriotomi dari Sondergrad groove, lalu dilakukan pemanjangan ke arah kiri. Di sini biasanya dipakai untuk anak-anak yang kecil sehingga visualisasi dari mitral bisa lebih bagus. Lalu ada juga Girodon yang sudah kita tahu. Di sini dilakukan biasanya hanya untuk katup reparasi katup mitral yang diperkirakan akan sangat kompleks karena view-nya sangat baik untuk katup mitral.
Lalu untuk apa aja yang di consideration yang dipertimbangkan pada surgical anatomy, tentunya adalah anuloventricular continuity dari MVR sendiri harus tetap mempertimbangkan dari kontinuitas dari anuloventrikular. Yang kedua dari coroner artery, tadi sudah disebutkan bahwa ada arteri circumflex LCX yang melintang, sehingga untuk jahitan sendiri harus mempertimbangkan arteri ini sendiri. Tidak boleh mengambil jahitan terlalu dalam. Lalu yang ketiga ada katup dari NCC itu sendiri, dari aortic leaflet, serta juga ada orthomitral curtain, lalu juga dari nodus AV. Di sini juga nodus AV ini harus dihindari ketika penjahitan. Lalu yang terakhir yang dikembangkan adalah AV group itu sendiri, karena bisa terjadi AV group fracture. Untuk MVR replace versus repair, sebenarnya dari tahun 95 sendiri sudah banyak penelitian. Untuk expected lifespan-nya sebenarnya mirip, cuma lebih baik dari pihak repair, 69 plus minus 6%. Sampai sekarang pun masih banyak penelitian yang membahas mengenai mana yang lebih bagus antara repair dan replace. Kita masuk ke koreksi yang French correction versus American correction. Di sini Carpentia berkebangsaan dari Prancis. Dia menemukan bahwa patologi dari katup mitral itu ada 3 jenis. Ini kita bahas. Lalu koreksinya itu memiliki tujuan untuk mengembalikan anatomi dari katup itu secara normal melalui reseksi leaflet, manipulasi korda, dan juga anuloplasti tapi yang rigid. Nah, sedangkan American correction sendiri ini yang berkembang di tahun 2000 sampai sekarang masih berkembang, ini memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi katup itu sehingga fungsinya normal, tidak cuma melalui anatomi, tapi juga melalui gerakan dari korda ini harus dikembalikan yang baik, serta anuloplastinya yang fleksibel, yang seperti kita punya di Sioring. Nah, untuk front correction sendiri ini Alan Carpentia, dia memiliki ide yang rasional. Awalnya itu karena melihat dari katup mitralnya regurgitasi, dia mengatakan bahwa ini murni karena anatomi. Sehingga dia memakai TEE serta TTE untuk mengevaluasi katup itu dengan baik. Untuk melihat lesi jet dari lesinya, dan untuk melihat analisis diameternya, untuk melihat derajat dari dilatasinya. Lalu ketika sudah masuk ke operasi, beliau melihat katup itu dengan baik untuk melihat adanya thickening, ada tethering atau tidak, ada prolapse atau tidak, serta ada ruptur atau elongasi atau tidak. Jadi beliau menekankan konsep bahwa memang harus persiapan pre-op serta durante op, evaluasi durante op itu harus sangat diperhatikan. Ini untuk jenis-jenis Carpentia yang kita tahu. Ada tipe 1 yang normal leaflet motion, yang kedua yang leaflet prolapse, excessive leaflet motion, dan yang ketiga restricted leaflet motion, baik itu diastolik maupun systolik. Lalu French correction sendiri, ini yang paling teknik yang dikembangkan oleh Carpentia adalah yang paling pertama yaitu quadrangular resection. Di sini dari P2, ini untuk koreksi dari leaflet posteriornya. Dari P2 ini dilakukan reseksi sampai ke tepi, dilakukan jahitan matras, dilakukan jahitan figure of 8 untuk menjahit anulusnya, lalu juga setelah itu dilakukan aproksimasi dari kedua leaflet P2 yang sudah dipotong tadi. Lalu untuk teknik dari yang kedua adalah chordal transposition. Di sini yang sudah dijelaskan juga, ini dari dilakukan transfer korda, kita sering menggunakan transfer korda, biasanya dari posterior leaflet sampai ke prolapse leaflet. Di sini dilakukan pemindahan dari korda. Dan yang ketiga adalah chordal shortening. Jadi pada katup-katup yang eksesif, Carpentia mengenalkan teknik untuk mengikat korda itu, korda yang tadinya istilahnya longgar, diikat supaya menjadi lebih tight. Lalu juga beliau mengenalkan teknik papillary muscle shortening dengan reseksi dari otot papillary muscle lalu dijahit dengan benang silk, sehingga musculus papillaris itu lebih pendek dan lebih menarik dari katup itu sendiri. Lalu koreksi ini diakhiri, hampir selalu diakhiri dengan anuloplasti. Anuloplasti ini kalau yang diperkenalkan oleh Carpentia adalah anuloplasti yang rigid, sehingga dia tidak akan berubah bentuk.
Dari diameter anulus mitral sendiri sebenarnya rasionya 4:3 ketika dia menutup, dan ketika membuka itu sebenarnya hampir menjadi diameter yang penuh, hampir menjadi lingkaran penuh. Tapi jika terjadi valvulopati, rasionya itu terbalik, lebih besar rasio yang dari anterior ke posterior ini. Sehingga anuloplasti ini bertujuan untuk menjaga rasio ini supaya terjaga. Lalu transcorrection sendiri ini memiliki kendala bahwa ada sering terjadi SAM atau systolic anterior motion, di mana ketika diastol ini si papillary muscle, chorda tendinis serta refleks ini masih tidak ada masalah. Mereka akan redundant atau melayang-layang di LV, tapi ketika sistolik bisa terjadi potensi semua aparatus valvular ini akan menutupi LVOT sehingga terjadi LVOTO, obstruksi dari LVOT. Lalu transparansi sendiri juga memperkenalkan ini sliding leaflet. Di sini insisi yang dilakukan sangat eksesif. Selain dari kuadrangular juga melebar sampai ke hampir P3 dan P1. Lalu transparansi juga mengenalkan teknik foldoplasti dan juga komisuroplasti, tergantung dari bagian leaflet mana yang perlu diperbaiki. Lalu muncul tahun 2006 ada Dr. Gerard Lowry berkebangsaan Amerika. Di sini dia merekonstruksi dari katup mitral itu secara 3D dan menemukan bahwa untuk mendapatkan gerakan dari katup mitral yang baik itu tidak cuma melalui koreksi dari anatomi, tapi juga harus dari fungsional dan melihat gerakannya ketika sistol dan diastol. Sehingga dia mulai mempropos penggunaan artificial chorda menggunakan Gore-Tex, ditemukan tahun sekitar 99-an, serta menggunakan anuloplasti yang fleksibel seperti yang kita pakai sekarang juga. American correction ini memiliki konsep utama adalah penempatan dari artificial chordae yang menggantikan chorda-chorda yang ruptur atau chorda-chorda yang elongasi juga bisa digantikan dengan Gore-Tex ini. Gore-Tex ini diikat di papillary muscle, dilakukan jahitan, lalu disambungkan dengan leaflet yang prolaps tadi, lalu dilakukan pengikatan. Serta dari Dr. Gerard juga memperkenalkan reseksi limited triangular. Ini konsepnya segitiga, jadi limit tidak sampai ke anulusnya, hanya di leaflet posterior saja. Setelah itu dilakukan jahitan matras. Koreksi dari American Correction ini memiliki popularitas yang baik serta lebih diaplikasikan di seluruh dunia dengan rekurensi yang baik, 10 tahun, 90% sampai 93% dia dapat bertahan untuk koreksi Amerika ini. Lalu pada tahun 2015 di Jepang ditemukan oleh Toru Asai dan koleganya ditemukan teknik dari butterfly resection. Di sini dapat kita lihat konsep yang kuadrangular tadi yang dari Carpentia tadi yang dari garis biru terang ini. Lalu untuk teknik yang sliding anuloplasti tadi yang biru muda ini dibandingkan dengan yang butterfly resection yang merah ini. Dari butterfly resection ini sendiri diperkirakan dapat lebih mengurangi ketegangan dari katup posterior ini dan diperkirakan memiliki hasil yang lebih baik menurut penelitian. Untuk tekniknya sendiri, sebenarnya konsep utamanya mirip dengan triangular resection tadi, tapi posisikan lebih ke arah tepi dari P2 ini, lalu segitiga bawahnya diaproksimasi, lalu diberikan jahitan figure of 8. Setelah itu diakhiri dengan ring anuloplasti. Bagaimana mitra valvular yang baik? Mitra valvular yang baik bertujuan untuk mendapat single symmetrical line of closure. Setidaknya 2/3 sampai 1/3 atau lebih baik lagi 3/4 sampai 1/4 dari si katup itu sendiri. Dan tidak ada residual leak dilihat dari TEE post-op dengan koaptasi yang cukup 5 sampai 10 mm dan tidak menimbulkan MS yang residual dengan parameter MPV kurang dari 5 mm dikirim. Serta tidak ada systolic anterior motion. Ini dari sejawat kardio juga menemukan teknik mitra clip pada teknik mitra clip yang sudah pernah dipakai oleh Presiden kita Pak B.J. Habibie juga tahun 2018. Ini kita menandakan bahwa memang persaingan di bidang mitra repair ini cukup ketat. Lalu untuk take home message-nya, dengan
banyaknya penelitian yang mendukung mengenai mitral valve repair dibandingkan replacement untuk degeneratif mitral patologi, diperkirakan bahwa koreksi akan terus berkembang dan teknik-teknik baru akan terus muncul. Sebenarnya banyak sekali metode untuk repair dari mitral valve, tapi pemahaman yang mendalam mengenai anatomi, patologi serta fisiologi dari katup itu sendiri sangat penting. Yang paling penting adalah seorang dokter bedah tidak boleh meninggalkan ruang operasi dengan kondisi katup yang masih bocor. Sekian